wabarakatuh. Pada pagi hari ini, Ibu akan menjelaskan terkait dengan prosedur praktikum pada pemeriksaan tanda-tanda vital yang terdiri dari pertama adalah tekanan darah, kemudian yang kedua adalah pemeriksaan nadi, yang ketiga pemeriksaan suhu, dan yang terakhir adalah pemeriksaan pernapasan. Alat-alat yang dipersiapkan adalah disiapkan dalam sebuah wadah yang akan dibawa nanti ketika kalian memeriksakan tanda-tanda vital kepada pasien. Yang pertama, untuk pemeriksaan tanda-tanda vital yaitu tekanan darah adalah sphygmomanometer atau tensi darah yang diperlukan. Kemudian yang kedua adalah stetoskop. Kemudian untuk pemeriksaan nadi dan pemeriksaan pernapasan cukup menggunakan arloji tangan kalian atau kan bisa membawa jam tangan kalian. Kemudian yang ketiga, saat pemeriksaan suhu yang perlu disiapkan adalah termometer. Ini adalah jenis dari termometer temporal. Kemudian ini adalah termometer aksila versi digital. Kemudian ini adalah termometer raksa untuk aksila. Baik. Dan 3 gelas di sini, yang pertama berisi dengan air sabun, kemudian yang kedua berisi dengan air desinfektan, dan yang terakhir adalah air bersih. Fungsinya untuk apa ketiga gelas ini? Ketiga gelas ini adalah fungsinya nanti untuk membersihkan termometer, terutama termometer air raksa. Kemudian alat lain adalah kita siapkan tisu untuk membersihkan, dan kasa nanti untuk mengeringkan, misalkan ada yang perlu dikeringkan. Baik, kita mulai di prosedur yang pertama. Pertama yang harus dilakukan adalah cuci tangan. Itu harus dilakukan sebelum tindakan dan saat terakhir tindakan. Jadi sebelum kita ke pasien, kita cuci tangan terlebih dahulu. Kemudian setelah selesai semua tindakan ke pasien, kita harus juga cuci tangan. Selamat pagi, Bapak, apa kabar hari ini? Baik, perkenalkan saya perawat Rizky yang bertugas pada pagi hari ini. Kedatangan saya kemarin adalah untuk memeriksa tanda-tanda vital Bapak. Nanti yang diperiksa adalah tensi Bapak, kemudian yang diperiksa lagi adalah pernapasan Bapak, suhu berapa, dan nadi Bapak. Ya, nanti pemeriksaannya saya ukur dulu tensinya, nanti yang terakhir kita ukur nadi sama pernapasannya. Bagaimana Pak? Nanti bisa kita mulai sekarang atau Bapak mau makan dulu atau mau aktivitas yang lain? Oh baik, kita sekarang ya. Baik, sebelumnya saya akan siapkan alat-alat terlebih dahulu ya Pak. Mohon ditunggu. Pak, selamat pagi. Saya sudah datang ya dengan membawa alat-alatnya. Ini nanti akan saya lakukan pemeriksaan. Yang pertama adalah pemeriksaan tekanan darah. Saya periksa tekanan darahnya dulu ya Pak. Nanti saya akan periksa di sebelah tangan yang kiri. Bagaimana tidurnya saat di malam? Bapak bisa istirahat? Oh bisa ya. Tadi pagi sarapannya habis Bapak? Habis, baik. Jadi pemeriksaan tekanan darah kita gunakan alat namanya sphygmomanometer. Ya, ini kalian lihat di sini ada 2 selang yang nanti adalah kita lihat dia letaknya harus lurus kepada pembuluh darah pasien yang ada di sini. Ya, nanti akan kita cobakan. Baik, saya pasang dulu ya Pak tensinya. Permisi, saya pasang di tangan yang sebelah sini. Oke, kalian pasangkan di lengan pasien. Jangan sampai terbalik masangnya seperti tadi. Jadi harus betul ini ya, betul. Oke, jadi kalian lihat di sini ada selang. Nah, selang ini letaknya harus lurus di pembuluh darah pasien kalian yang ada di sini. Oke. Lalu rekatkan, tidak perlu terlalu kuat dan jangan juga longgar. Kalian rekatkan cukup erat. Lalu kalian rekatkan. Nanti dicoba sendiri ya dengan nursing kit masing-masing yang ada di rumah. Oke, baik sudah. Kalau sudah, beri jarak kurang lebih 2-3 cm yang ada di sini untuk meletakkan nanti stetoskop kalian ya. Baik. Oke. Nah, si sphygmomanometer ini diletakkan di mana? Kalian lihat, dirapikan terlebih dahulu. Kemudian kalian lihat ini ada cantolannya, nanti kalian tinggal cantolan di sini supaya memudahkan ketika kalian melihat. Oke, lalu pasang stetoskop kalian, tempelkan bagian diafragmanya di
raba nadi yang besar di sini, tempelkan stetoskopnya, lalu coba kalian pompa, kencangkan dulu kuncinya di sini, lalu kalian pompa sampai suara denyutan nadinya tidak terdengar. Tambahkan kurang lebih 20 mmHg atau 20 tekanan lagi di atasnya. Baik, kalau sudah selesai tinggal kalian lepaskan. Kalian dengarkan suara yang pertama itu adalah suara sistol, suara yang kedua adalah suara diastol. Oke. Bapak, tekanan darahnya bagus ya, normal 120 per 80. Baik, sampaikan hasil pemeriksaannya kepada pasien, kemudian lepas. Ya. Kalau sudah dilepas, kalian rapikan kembali alat-alatnya. Baik, sekarang saya akan ukur nadi dan pernapasan Bapak ya. Baik, kalian siapkan jam tangan kalian atau RLJ kalian, tekan di pembuluh darah besar. Yang paling mudah adalah di sebelah sini untuk pasien. Sambil kalian ajak berbicara boleh. Baik, diukur berapa banyak denyutnya selama 1 menit. Ya, denyutnya normal, dia 85 kali per menit. Setelah itu kalian boleh memeriksakan pernafasan. Sampaikan kepada pasien, Bapak, saya akan memeriksa pernafasan Bapak. Bapak cukup rileks, bernafas seperti biasa dan jangan berbicara terlebih dahulu ya Pak. Kurang lebih selama 1 menit saya memeriksa. Kalian amati pergerakan dinding dadanya, bagaimana pernafasan dia, apakah reguler ataukah irreguler. Kemudian kalian ukur selama 1 menit. Baik. Kemudian kalau sudah selesai, kita beralih ke pemeriksaan pengukuran suhu. Pengukuran suhu ada macam-macam. Ada yang menggunakan temporal di sini di bagian dahi, ada suhu aksila digital maupun manual dengan air raksa, ada suhu oral, ada juga suhu yang rektal. Ya, nanti akan Ibu peragakan semuanya. Baik, untuk yang temporal harus menggunakan alat biasanya berbahan dia ada namanya sinar infrared untuk mengetahui berapa denyutnya. Cukup dekatkan sesuai dengan petunjuk apa yang ada di alat sini. Biasanya ada yang minta cukup 5 cm dari dahi bisa akan terdetek ya. Jadi misalkan seperti ini, arahkan ke dahinya pasien, lalu tembakkan. Di sini ada tembakannya, tinggal tembakkan. Nah, langsung akan terbaca di layar monitor ini berapa suhu pasien dia. Oke, sangat mudah sekali. Kemudian sama, kalau termometer yang timpani itu juga sama. Biasanya dia akan seperti itu. Dia ada probesnya di bagian ujung. Tinggal kalian masukkan ke dalam lubang telinga pasien, pencet, akan keluar hasil pemeriksaannya juga secara digital. Dan probnya yang sudah dipakai ke pasien akan dilepas sekali pakai dan kemudian dibuang dan digantikan dengan prob yang lain. Oke, next. Selanjutnya adalah pemeriksaan melalui aksila. Ya, apa yang perlu kita siapkan? Yang pertama yang harus kita siapkan adalah kita bersihkan dulu area ketiak pasien. Misalkan ketiaknya berkeringat, ketiaknya basah atau banyak kotoran, kita bisa bersihkan terlebih dahulu. Oh ya, jangan lupa saat kalian melakukan pendekatan pada pasien, gunakan APD yang sesuai. Misal kalian terpapar dengan pasien yang berisiko sangat menularkan tinggi, kalian pakai APD yang sesuai. Ketemu sama pasien TBC, kalian gunakan masker minimal seperti itu. Ketemu dengan pasien bisa menularkan lewat cairan-cairan tubuh melalui sentuhan, kalian harus pakai sarung tangan. Selanjutnya adalah pemeriksaan di tanda-tanda vital bagian pengukuran suhu aksila. Boleh minta tolong dibuka area ketiaknya supaya saya ukur dengan termometer di area ketiak. Baik, kalau pasien sudah membuka area ketiaknya, saya bantu ya Bu, permisi, saya bantu untuk membuka area ketiak Ibu. Mohon maaf, Ibu miring sedikit bisa? Oke, ya, baik. Ya, jadi area ketiaknya sudah terlihat. Oke, kalau sudah, dibersihkan dulu dengan menggunakan tisu. Oke, dikeringkan dulu area ketiak, 1 swab sekali saja. Swab sudah pasti kering, kalian buang ke bengkok. Ya, kalau sudah pastikan kering, kalian boleh pengukurannya. Ya, kalau kalian ketemu dengan termometer air raksa, turunkan dulu suhunya sampai di bawah 35 derajat Celcius. Ya, dengan cara kalian fiksasi seperti kunci begini, pegang pulpen, lalu kalian kibaskan turun sampai suhunya di bawah 35 derajat Celcius. Kalau sudah, mulai kalian tempelkan di ketiak pasien. Ujung probnya ini, pastikan dia ada di tengah-tengah ya, bukan main ke belakang atau terlalu ke atas, tapi berada di area tengah-tengah ketiak. Tempelkan di sini, lalu minta pasien untuk menjepit. Ya, menjepit seperti ini.
tangannya ke arah bahu yang ada di sebelah sini supaya aksila atau termometer ini terfiksasi ke sini. Oke, sudah difiksasi. Oke, kurang lebih waktunya ada 5-10 menit. Nanti kalau sudah 5 menit, kalian lihat, oh suhunya sudah kelihatan, misalkan 37,5 derajat Celcius. Begitu selesai, kita harus bersihkan termometer ini dengan cara yang pertama, kita celupkan dulu kepada air sabun. Oke, sudah kita celupkan ke air sabun, lalu kita angkat. Kemudian kita celupkan ke air desinfektan yang kedua. Kemudian kita angkat lagi, kita celupkan terakhir adalah kepada air bersih. Kalau sudah selesai, ambil sebuah kasa, lalu keringkan termometer tadi ke arah luar. Lihat cara mengeringkannya. Oke, sudah selesai, kita buang ke bengkok lagi dan kita simpan ke wadahnya kembali. Ini termometer sudah bersih, sudah siap digunakan kembali. Oke. Bagaimana kalau termometer digital? Prinsipnya sama. Ketiak harus dikeringkan terlebih dahulu atau dibersihkan sebelumnya. Kemudian kalian siapkan termometer digitalnya. Nah, nyalakan sampai dia on. Setelah dia on, suhunya 0 derajat Celcius, kalian letakkan di aksila. Sama, pasien suruh memfiksasi juga. Tangannya tolong disilangkan ke sebelah sana ya Bu. Nah, termometer ini nanti akan berbunyi dengan sendirinya. Bunyi, setelah bunyi suara tit 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 begitu, berarti sudah menunjukkan hasil pengukuran, tinggal kita baca. Oke, cara membersihkannya cukup mudah sekali. Kita bisa bersihkan ini dengan menggunakan kapas atau alkohol swab. Tinggal di swab ujungnya, lalu bersih. Kita buang dan kita simpan kembali ke dalam wadahnya. Cukup jelas? Ya, pemeriksaannya sudah selesai, kita rapikan lagi kepada pasiennya. Oke, baik. Sudah selesai Ibu. Nah, kita menuju ke fase terminasi. Ya, lepaskan handscoon-nya dulu, masukkan ke dalam bengkok. Bagaimana perasaannya setelah saya ukur tanda-tanda vital? Oh, baik. Tidak ada keluhan atau adakah keluhan yang lain? Saat ini hasil pemeriksaannya adalah semua dalam batas normal, tensinya normal, pernapasan ibu normal, suhu tubuhnya normal, dan nadinya juga normal. Baik, kalau misalkan nanti ibu ada yang mau ditanyakan atau ada keluhan, sampaikan kepada kami ya Bu, perawat yang berjaga pada pagi hari ini. Adakah yang mau ditanyakan sebelum saya kembali ke ruangan saya Ibu? Tidak ada. Kalau tidak ada, semoga lekas sembuh, istirahat ya Bu. Saya tinggal terlebih dahulu, permisi.